Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengendalian intern dan risiko kendali. Poin-poin yang akan kami bahas terdiri dari komponen pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, menilai risiko kendali, menguji pengendalian, hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan, serta audit berbasis risiko. Baiklah, saya Dwi Wahyuni akan menjelaskan tentang komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pertama yaitu lingkungan pengendalian, menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga filosofi manajemen dan gaya pengoperasian, keempat struktur organisasi, 5 dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, serta yang ketujuh kebijakan dan prosedur kepegawaian. Kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identitas analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti perkembangan teknologi, persaingan dan perubahan ekonomi. Dan faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan yang diaplikasikan pada berbagai tingkat operasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen yaitu: pertama, pemisah tugas yang memadai, yang kedua, otoritas yang pantas atas transaksi dan efektivitas, yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, keempat, pengendalian atas aktiva dan catatan, kelima, pengecekan independen dan pelaksanaan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dan suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi melaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai dengan wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, telah dimasukkan ke dalam buku pembantu yang telah diringkas dengan benar. Dan terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.
Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap efektivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personal internal atau oleh pihak luar, seperti kantor akuntan publik. Yang kedua yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal kliennya untuk merencanakan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian internal yang berkaitan dengan asersi adalah yang digunakan dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Yang kedua, salah saji material yang potensial dapat terjadi. Ketiga, risiko deteksi. Dan yang keempat, perencanaan pengujian substansi. Pemahaman pengendalian internal. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian internal, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit berikut ini. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen catatan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Pemahaman atas lingkungan pengendalian. Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dari manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian internal, inspeksi dokumen dan catatan, serta pengamatan atas penaksiran risiko. Pemahaman atas penaksiran risiko. Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasikan risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut. Pemahaman atas informasi dan komunikasi. Sistem informasi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem informasi yang didesain dengan baik dan mengimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi yang andal. Pemahaman atas aktivitas pengendalian. Informasi tentang aktivitas pengendalian umumnya diperoleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Pemahaman atas pemantauan. Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk memantau aktivitas pengendalian internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan tentang pengendalian internal dan risiko kendali. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu menilai risiko kendali. Menilai risiko pengendalian adalah merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Lingkungan kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para kreditor, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu. Subkomponen lingkungan kendali yaitu pertama, integritas dan nilai etis, kedua, komitmen untuk kompetensi, ketiga, partisipasi dewan direksi atau komite audit, keempat, filosofi dan gaya operasional manajemen, kelima, struktur organisasi, keenam, penugasan dari otoritas dan tanggung jawab, ketujuh, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
Penilaian risiko manajemen berhubungan erat dengan penilaian risiko auditor karena manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan pengendalian internal untuk memperkecil kesalahan dan kecurangan. Auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Dalam menilai risiko pengendalian, terdapat 4 penilaian yang spesifik harus dibuat untuk tiba di penilaian awal. Yang pertama yaitu menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menentukan risiko kendali yang telah dinilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung. Keempat, menentukan risiko pengendalian yang sesuai yang telah dinilai. Mengidentifikasi sasaran audit yang terkait dengan transaksi. Auditor biasanya menilai risiko pengendalian untuk sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi untuk masing-masing jenis transaksi dalam setiap siklus transaksi. Mengidentifikasi pengendalian spesifik. Auditor mengidentifikasi kendali dengan melanjutkan informasi yang deskriptif tentang sistem klien. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi kelemahan. Kelemahan pengendalian intern adalah ketidakhadiran kendali yang cukup yang meningkatkan risiko dari salah saji dalam laporan keuangan. Pendekatan 4 langkah untuk mengidentifikasikan kelemahan yang penting. 1. Mengidentifikasikan pengendalian yang ada. 2. Mengidentifikasikan ketidakhadiran pengendalian kunci. Ketiga, menentukan salah saji material potensial yang bisa dihasilkan. Keempat, mempertimbangkan kemungkinan pengendalian kompensasi. Mempertimbangkan kemungkinan pengendalian kompensasi ini terdapat 2 poin, yaitu matrik risiko pengendali, membantu dalam proses penilaian risiko pengendalian. Kedua, menilai risiko pengendalian dilakukan ketika kendali dan kelemahan telah dikenali dan dihubungkan dengan sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu menguji pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Pengujian pengendalian memfokuskan diri pada 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan. Yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun? Ketiga, siapa yang menerapkan pengujian pengendalian? Selanjutnya, tipe pengujian pengendalian. Ada 2 tipe pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Selanjutnya, prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Selanjutnya, lingkup pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Selanjutnya, penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat, yaitu selama pekerjaan interim. Kedua, pada saat mendekati akhir tahun. Auditor semestinya lebih mengutamakan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya, pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit.
Berikutnya, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Berikutnya, saya akan hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar, dalam artian, risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif test. Misalnya, waktu pengiriman konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Selanjutnya, pada waktu melakukan observasi atau stock of name, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Hamidi Ramadana, NIM 1830403038 akan melanjutkan materi yang terakhir dari presentasi ini, yaitu audit berbasis risiko, risk based audit. Audit berbasis risiko itu terdiri dari 4 bagian materi yang akan saya bahas di sini, yaitu definisi, contoh atau ilustrasi, tool, atlas, dan terakhir yaitu latihan menguji pengendalian. Definisi audit berbasis risiko. Risk based audit atau RBA adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadi penyimpangan atau kecurangan. RBA, Risk Based Audit, tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi, pemilihan dan pencatatan data, pengidentifikasian indikator risiko kegagalan konsep, are of the financial statement where there is a high risk of material misstatement of concentrated audit efforts in the area. Cause be either high in her own control. Risk identify lower risk are in which to perform were extensive procedure. Contoh atau ilustrasi. Instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC. Tujuan sesuai Renstra. Pelaksanaan program penyaluran dana bergulir pada UMKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah. Peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah sebagai berikut. A. Belum adanya strategi penyaluran bantuan pada UKM. B. Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir pada UKM yang lain. Adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang dalam pelanggaran biaya tersebut belum ditetapkan. Staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan
namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Penyelesaian. Langkah pertama dalam menyusun program audit internal berdasarkan risiko di atas, maka pengendalian intern yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat tercapai tujuannya dapat diurai sebagai berikut. A. Menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. B. Menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan pada UKM yang belum memperoleh kesempatan. C. Penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan pada wakil kelompok. D. Mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan, biaya pengelolaan yang belum tersedia, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana pada UKM. Langkah kedua adalah melaksanakan penilaian internal tersebut. Penyelesaiannya dapat disaji pada diagram di samping. Untuk teman-teman, silakan pause video ini untuk memperhatikan diagramnya secara detail. Tool Atlas. Tool ini Atlas berikut ini beri paket berkas yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi Atlas Audit Tool and Linked Active. Paket dikemas dalam bentuk RAR atau zip yang terdiri dari aplikasi Atlas, isinya dalam Excel, contoh aplikasi yang sudah terisi, aplikasi Atlas kosong, dan lampiran A130 persyaratan audit format surat penglihatan. Mungkin teman-teman bisa ini dibaca lebih lengkapnya di sini. Dan untuk mendapatkan aplikasi Atlas ini bisa dicek di websitenya Atlas. Untuk melihat bentuk dari tool Atlas, silahkan perhatikan video yang akan saya putarkan setelah ini. Slide terakhir, slide ini berisi tentang latihan menguji pengendalian.
Di sini ada satu kasus yang saya berikan sebagai latihan. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, silahkan pause video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Demikianlah video presentasi dari kelompok 8 dalam materi kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.